Pengertian ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tantangan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Selanjutnya, mengelompokkan ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya adalah ekosistem hutan hujan, ekosistem gurun, dan ekosistem sabana. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya kolam, ekosistem sawah, dan ekosistem bendungan. Sama seperti ekosistem alami, ekosistem buatan juga memiliki rantai makanan dan jaring-jaring makanannya sendiri. Kemudian komponen-komponen abiotik dan biotik. Komponen biotik dan abiotik merupakan komponen dalam sebuah lingkungan hidup atau ekosistem. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sementara komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan udara. Dalam sebuah ekosistem, kedua komponen tersebut nantinya akan berinteraksi. Dalam ekosistem, komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen adalah pegagang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. Semua tumbuhan hijau termasuk produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau disebut CO2 dan air H2O dengan bantuan sinar matahari. Kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof. Contoh konsumen adalah manusia dan hewan. Dalam rantai makanan, konsumen yang mendapat makanan langsung dari produsen disebut konsumen. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer, konsumen tingkat 2 atau disebut dengan konsumen sekunder, konsumen tingkat 3 disebut konsumen tersier, dan seterusnya. 3. Pengurai atau dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut detritivore, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik. Contohnya adalah kutu kayu. Kemudian komponen abiotik. Dalam ekosistem terdiri dari udara, air, tanah, dan mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembapan. Yang pertama adalah udara. Udara di atmosfer tersusun atas nitrogen 73%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Gas ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk membentuk protein dan senyawa lainnya. Yang kedua ada air. Air merupakan komponen abiotik yang penting bagi makhluk hidup. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup tersusun oleh air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai energi, seperti energi penggerak dan pembangkit tenaga listrik. Infrastruktur
Sumber daya air juga bermanfaat untuk irigasi sawah dan konservasi air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku, sumber air bagi ternak terutama pada saat musim kemarau. Ketiga, tanah dan mineral. Tanah merupakan tempat hidup bagi organisme penyusun ekosistem. Tanah berfungsi sebagai sumber utama tersedianya mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup, seperti belerang, kalsium, natrium, dan fosfor. Mineral tersebut dimanfaatkan dalam metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan asam basa, dan mengatur fungsi fisiologi tubuh. Keempat, ada cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Yang kelima, ada pH. Derajat keasaman atau disebut pH merupakan tingkat keasaman suatu wilayah makhluk hidup yang membutuhkan lingkungan yang mempunyai pH netral, tidak asam dan tidak basa. pH merupakan komponen abiotik yang penting sebab memengaruhi tingkat kesuburan perairan dan memengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Selanjutnya ada suhu dan keseimbangan. Suhu lingkungan ditentukan oleh banyaknya sinar matahari yang diserap oleh komponen penyusun ekosistem. Makhluk hidup rata-rata dapat bertahan hidup pada kisaran suhu 0 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Suhu ideal untuk berkelangsungan makhluk hidup adalah sekitar 27 derajat Celcius.